Kinesa Snacks. Produk yang kami ajukan yaitu cemilan-cemilan khas dari daerah kami masing-masing, dari Bandung, Purwakarta, dan Lampung. Jenis cemilan yang kami tawarkan beraneka ragam, dimulai dari simping, keripik pisang, dan kue tiak kawitan. Selain itu, kami juga menjual makaroni dan basreng yang merupakan hasil produksi dari kami bertiga. Alasan kami memilih produk-produk ini. Alasan mengapa kami memilih produk ini, karena produk ini banyak disukai oleh semua kalangan, terutama kalangan muda. Selain itu juga karena cemilan sendiri bisa dinikmati dalam berbagai situasi dan kondisi seperti sedang senang atau sedang sedih, dan juga dapat menemani waktu kalian ketika sedang belajar, menonton, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Aspek positif dari snack khas daerah yaitu memajukan industri makanan daerah, mengenalkan berbagai jenis keanekaragaman makanan daerah, dapat dinikmati semua kalangan masyarakat, dapat dinikmati kapan dan mana saja, mengenal ciri khas makanan daerah, dan mengambil sebagai reseller yang sudah terjamin kualitasnya. Lalu aspek negatifnya yaitu banyaknya pesaing dan produk yang mudah ditiru oleh orang lain. Lalu aspek positif makaroni dan basreng adalah rasanya yang beraneka ragam, dapat dinikmati dari semua kalangan masyarakat, dapat dinikmati kapan dan mana saja, dapat dinikmati sebagai camilan ataupun dinikmati dengan nasi sebagai lauk, dan hasil produksi sendiri sehingga dijamin akan kebersihannya. Lalu aspek negatifnya yaitu perlu kreativitas dan improvisasi yang lebih supaya dapat menarik minat masyarakat dan banyaknya pesaing. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu jumlah peminat luas, target pasar yang luas, didukung oleh pemerintah terhadap perkembangan makanan khas daerah, dan bisa dipasarkan di berbagai situs online. Buat pada produk ini, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu bahan baku mudah didapatkan, harga bahan baku yang relatif murah, memiliki berbagai jenis varian rasa disesuaikan dengan selera konsumen, dan harganya yang terjangkau. Pada weakness, kelemahan, itu tidak bisa tahan lama karena ada waktu expired dan modalnya juga terbatas. Dan yang terakhir ada threats atau tantangan, yaitu jumlah pesaing atau kompetitor yang sangat banyak, perlu adanya improvisasi sesuai dengan perkembangan zaman, dan produk yang mudah ditiru. Lalu yang selanjutnya ada cara pembuatan basreng atau bakso goreng. Yang pertama itu pembelian seluruh bahan baku. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan digunakan diantaranya bakso goreng, minyak goreng, bumbu penyedap, pisau, dan wajan. Lalu cara membuatnya, yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan tadi. Yang kedua, potong bakso goreng setipis mungkin. Yang ketiga, lalu potong dan masukkan ke minyak yang sudah disiapkan ke dalam wajan. Yang keempat, gunakan api kecil. Yang kelima, setelah basrengnya kecoklatan, angkat dan tiriskan. Lalu yang keenam, yang terakhir, campur dengan bumbu penyedap sesuai dengan selera Anda. Lalu setelah basreng diberi bumbu, masukkan basreng tersebut ke dalam standing pouch craft paper dan tempelkan logo sebagai identitas. Logonya itu yaitu Kinesa Snack. Berikut rincian harganya. Yang pertama terdapat perkiraan biaya operasional. Di sini terdapat target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Kemudian rencana keuangan kami, biaya produksi, dan juga biaya marketing. Ada juga biaya lainnya. Kemudian harga pokok produksi atau HPP per unit. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Produk yang akan kami jual akan dipasarkan di beberapa jejaring sosial media, diantaranya seperti Instagram, Shopee, dan juga WhatsApp. Nama Instagramnya yaitu kinesa_snack. Lalu WhatsAppnya bernomor 0859 261 44445 dan Shopee-nya bernama Kinesa Snack.